Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka pelaksanaan kegiatan laboratorium desa. Tentunya ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan buat di Dispermades yang bisa menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Dan tentunya pada hari ini kita hadirkan di tengah-tengah sobat desa semua, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya Bapak Sumartono dari Dinas Kesehatan, dan kami juga undang Sekretaris Dispermades Kabupaten Batang, Bapak Tony. Selamat pagi Bapak. Pagi. Dan Alhamdulillah, tentunya kalau kita melihat masalah ODF terkait dengan masalah kesehatan masyarakat ini, tentunya sangat-sangat penting sekali karena membangun sebuah kesadaran jambanisasi, Pak ya. Iya, betul. Tentunya juga tidak mudah. Maka dari itu kita undang pakar kesehatan yang tentunya akan menyampaikan kaitannya dengan masalah peran desa dalam ODF. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya, Bapak. Iya. Monggo, Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator, bahwa ODF itu bahasa sana itu bahasa kerennya keren ya, bahasa Batangnya itu BABS, bebas buang air besar sembarangan. Sebetulnya kalau kita lihat ke belakang, kalau dulu orang BABS sembarangan itu mungkin tidak terlalu berdampak, ya, karena lahan masih luas, penduduk juga masih belum padat seperti sekarang ini. Nah, kalau kita melihat wilayah Batang sendiri, kalau lihat ke daerah atas, itu kan memang jarak antar rumah masih sangat longgar. Terus untuk Kecamatan Batang sendiri kan kita sudah padat. Nah, memang dulu tidak menjadi persoalan yang serius. Betul. Sekarang berbalik menjadi persoalan yang sangat serius. Satu, BABS sembarangan otomatis dari sisi estetika jelas kurang enak dipandang. Apalagi dari sisi kesehatan jelas tinja itu penyebab penyakit ya, Pak ya. Penyakit masyarakat yang paling utama, terutama disentri, kolera, terus penyakit kulit dan lain sebagainya. Itu. Nah, dalam hal ini dari pemerintah itu meluncurkan semacam program, namanya program ODF. Nah, alhamdulillah dari pertama kali kita luncurkan itu makin lama desa yang ODF itu makin bertambah. Itu. Kalau kita lihat sejarah dulu untuk kesehatan sendiri, dulu itu kan ada proyek namanya Sami Jaga, Pak. Sarana air minum dan jamban keluarga. Terus berganti. Lah sekarang namanya program jambanisasi yang kaitannya untuk meng-ODF-kan desa-desa yang masih cakupannya itu masih sangat rendah. Cakupan jambanisasinya itu masih sangat rendah. Nah, sampai dengan tahun 2022 ini Batang itu sudah 81 desa ODF dan 2 desa STBM. Apa itu, Pak? Sanitasi total berbasis masyarakat. Oh iya. Karena dalam hal ODF itu kita ada 5 pilar, Pak. Satu, jambanisasi. Yang kedua, pengelolaan sampah. Yang ketiga, pengelolaan air limbah rumah tangga yang saya maksudkan. Yang keempat itu
pengelolaan air minum dan makanan dalam rumah, terus cuci tangan, tempat cuci tangan Pak, JTPS. Nah, jambanisasi atau ODS ini sebenarnya pintu gerbang untuk menjadi desa yang STBM. Itu. Kalau desa sudah ODF, otomatis untuk melangkah ke desa STBM itu sudah sangat mudah. Sudah apa ya, agak ringan. Nah, karena satu terkait dengan ODF atau jambanisasi ini, satu pemahaman masyarakat, yang kedua tentang kaitan dengan dana. Kita memang butuh dana yang besar untuk membuat jamban itu. Itu. Nah, terkait dengan itu, kenapa ODF itu menjadi pintu gerbang? Satu, yang melangkah ke program kedua, misalnya ke cuci tangan Pak ya. Nah, ini adanya dari COVID itu ada hikmahnya. Tiap rumah atau tiap lingkungan itu ada tempat cuci tangan. Itu sangat mendukung sekali untuk menuju desa STBM. Yang kedua, kaitannya dengan pengelolaan sampah. Sebetulnya masyarakat kita ini tentang pengelolaan sampah itu sudah secara rutin, walaupun mereka tidak menyadari ya. Sore-sore kita nyapu, sampah kita masukkan ke dalam jugangan, atau masukkan ke dalam tempat sampah, baik itu pakai keranjang atau pakai tempat ember itu. Cuma yang menjadi permasalahan belum adanya pemahaman tentang pemisahan sampah dari daun-daun dan dari plastik. Itu belum menyentuh, belum menuju ke sana, masih campur. Kita bakar. Kalau di kampung-kampung kan seperti itu. Sebetulnya itu kan pengelolaan sampah secara sederhana. Itu kalau di kampung. Kalau di kota memang kita juga kerepotan. Itu kerepotannya, tiap rumah, jarak antar rumah berdekatan. Terus kalau bakar otomatis mungkin mengganggu tetangga sebelah. Nah, hal yang paling utama sebenarnya terkait dengan ini adalah pemilahan sampah plastik sendiri, sampah daun-daun sendiri, yaitu yang kerennya sampah organik dan organik. Itu kelemahan kita dalam hal pemisahan itu. Pemahamannya masih ya kurang. Sebetulnya itu tantangan buat kita Pak di seksi penyihatan lingkungan. Terus cuci tangan sebelum makan dan setelah BAB, itu sebetulnya perilaku itu sebetulnya sudah budaya kita sejak dulu. Masyarakat kita, masyarakat agamis Pak ya. Apapun alasannya, apapun itu, istilah kalau sholat ya jelas otomatis kita itu dari air yang mengalir. Sebenarnya hal-hal yang apa ya, kelihatannya apa yang sudah diprogramkan itu sebenarnya masyarakat itu sudah melakukan. Sudah melakukan. Cuma lah itu dampak dari COVID itu kan hikmahnya itu masyarakat tiap rumah membuat tempat cuci tangan. Tiap tempat-tempat umum, baik masjid ataupun gereja ataupun itu ada tempat cuci tangan. Itu hikmah dari adanya pandemi COVID itu. Terus pengelolaan air minum rumah tangga dan makanan. Nah, ini budaya kita sudah melakukan sejak zaman mungkin kita belum lahir ya. Kalau sekarang kan karena apa ya, kalau dulu ngangsu ambil air dari sumber masukkan ke gentong. Nah, sekarang kan enggak pakai gentong, pakainya ember dari sumur dimasukkan ke ember di dapur itu. Nah, terus kalau wilayah perkotaan dengan adanya jaringan perpipaan dari PDAM, langsung cur, itu pun kadang kan dimasukkan dalam tandon dulu, atau ya ember langsung untuk kebutuhan minum. Nah, itu masyarakat kita sebenarnya sejak dulu sudah
sudah terbiasa melakukan seperti itu. Iya, iya. Minum air yang sudah mendidih dari air yang sudah dimasak, gitu. Lah, kalau dulu alam masih mendukung, Pak ya. Iya. Sumber air masih murni, belum ada pencemaran dari perilaku manusia. Lah sekarang sudah berubah. Dulu mbah saya, kakek saya minum air dari sawah, celegongan sawah itu tidak apa-apa. Itu ya, Pak ya. Sekarang kandungan saya kan masih murni. Betul. Itu. Lah sekarang lahan pertanian sudah jelas berubah ya dengan adanya pestisida, terus pencemaran yang lain, jelas kualitas itu berubah. Lah terkait dengan program ini ODF 5 pilar STPM itu, masyarakat kita sebenarnya sudah terbiasa minum air yang sudah mendidih. Iya, dimasak dulu sudah terbiasa. Cuci tangan sudah, terus pengelolaan makanan yang dimasak disimpan, diletakkan di meja, jelas tetap pakai tutup, itu sudah. Yang masih sisa masuk ke dalam lemari makan. Itu sebetulnya hal-hal seperti itu sudah biasa dilakukan oleh masyarakat kita itu. Terus yang terakhir tentang sarana pembuangan air limbah ya. Iya. Memang kalau kita lihat masyarakat kita nek gawe omah biasanya yang diperindah wajah depannya dulu. Betul. Iya. Belakangnya di situ biasanya ada sumur. Betul. Terus ada kamar mandi. Iya. Sumur plus kamar mandi. Lah itu yang menjadi kekurangan kita, biasanya tidak dibuatkan semacam saluran pembuangan air limbah. Nah, itu Bapak. Ya, betul. Itu. Iya. Nah itu menimbulkan risiko pencemaran yang besar, terutama air limbah masuk kembali ke dalam sumur. Itu terus adanya septic tank, ya itu resapannya juga bisa mencemari air sumur, air tanah. Nah memang terkait dengan program apa yang tadi saya sampaikan, kita itu sebetulnya dari sektor yang ada di wilayah kecamatan, baik dari camat, puskesmas, dari unsur-unsur terkait kita itu sudah terjun, sudah pembinaan ya Pak ya, gitu ya. Itu sudah melakukan semacam sosialisasi yang intens sebetulnya. Cuma memang terkait dengan program itu, pemahaman masyarakat, terus tingkat ekonomi itu. Kadang orang bikin rumah pun untuk jambane di nomor 2 kan. Betul Bapak. Nah itu. Nah terkait dengan kegiatan ODF ini dari kita sendiri sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah awal, yaitu tentang namanya pemicuan, Pak. Pemicuan itu menggugah rasa timbulnya bahasa Batange jijik melihat itu sebagai langkah awal itu. Nah dari proses-proses berpikir itu diharapkan masyarakat mau membuat sendiri, berswadaya sendiri membuat jamban. Sebenarnya itu ada pemicuan tentang jambanisasi, pemicuan tentang cuci tangan pakai sabun, itu dari puskesmas itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu secara intens itu. Nah sekarang memang langkah selanjutnya yaitu ODF. Di tahun 2022 ini sudah 6 desa Pak. 6 desa ya. 6 desa yang sudah ODF dan 1 desa yang STPM, yaitu yang 1 desa STPM itu desa Pesaren, Warongasem. Memang di sana lingkungan mendukung sih ya, lingkungannya itu mendukung, jadi untuk diangkat ke STPM itu sudah mudah. Terus dari aparat tingkat desa, terus dari kecamatan itu istilahnya bersinergi secara langsung itu.
sementara ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Pak Martono. Ini menarik sekali. Pembahasan yang sederhana tetapi ini krusial sekali Bapak, manfaatnya untuk masyarakat, karena memang hal-hal yang kecil itu kadang masyarakat tidak menyadari kebiasaan-kebiasaan lama. Kalau dulu nunsuk nenek moyang kita paling bahasanya plunglep nih Pak. Tetapi saat itu nunsuk sungai masih luar biasa. Alam masih mendukung. Sekarang dengan pemukiman yang padat, dengan kondisi lingkungan yang mau tidak mau harus benar-benar steril dari kondisi-kondisi sampah dan lain sebagainya. Makanya kami tertarik sekali Bapak tadi yang disampaikan kaitannya dengan masalah hal-hal yang sifatnya bebas buang air besar sembarangan ini. Yang tentunya kalau tadi melihat ada 5 pilar: jambanisasi, ada pelaan sampah, ada limbah rumah tangga, air minum, dan terkait dengan masalah cuci tangan ini. Ya walaupun memang kami yang ada di Brumades luar biasa Pak Sek ya, sudah memberikan sebuah program-program melalui kegiatan dana desa barangkali, lewat kegiatan pembinaan. Monggo Pak Sek, barangkali ada hal-hal yang harus disampaikan, mengsenirkan sebuah program yang ada di Brumades dengan kesehatan, dan tentunya ODF ini bisa kita maksimalkan di dalam desa Pak Sek. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa semuanya, pertama-tama saya terima kasih atas kehadirannya teman kami dari Dinas Kesehatan. Hari ini kita bicara tentang ODF. Jadi memang bahwa hal-hal seperti ini nanti semakin hari akan menjadi sebuah hal yang menjadi sebuah keharusan sebenarnya. Saya sering saya sampaikan bahwa Batang ini nanti bisa jadi dalam waktu 2-3 tahun ke depan menjadi wilayah yang booming penduduk Pak Martono, karena kawasan industri ini, ya kan, yang datang bisa jadi puluhan ribu, bisa jadi ratusan ribu nanti yang akan datang di Batang. Dan itu pasti tambahan jumlah penduduk tidak hanya yang di bawah, tapi mesti sampai ke atas, ke atas. Nah, ketika proses terjadi seperti itu, kepadatan dan penduduk semakin meningkat, maka capaian ODF ini menjadi sebuah keharusan sebenarnya. Nah, hal yang permasalahan ini sebenarnya yang harus kita siapkan untuk menatap ketika nanti dampak kawasan industri mulai berjalan. Saya sebenarnya tertarik dengan data, jadi data yang disampaikan Pak Martono tadi berkenaan dengan jumlah ODF-nya. Jadi di awal ODF ada 81, 2 STPN. Jumlah desa kami itu kan ada 239. Berarti baru separuh kan? Sekitar, belum ada sekitar 30%. Nah, malah nggak ada separuh, 30%-nya. Nah, Memang tertantang untuk itu Pak. Jadi ya memang kita terbuka saja ya, adanya kemarin pandemi itu kan sebagian dana itu masuk ke sektor yang penanganan pandemi. Memang kadang ya kita juga ya maklum juga, karena ya untuk kegiatan yang sifatnya sanitasi kadang dikesampingkan, kita juga menyadari itu. Tapi ya 1-2 desa itu masih ada semangat. Kemarin aja desa Siwatu itu bulurahnya siap untuk istilah apa ya, menganggarkan untuk kegiatan itu. Ya alhamdulillah kemarin ya sudah lolos ODF. Memang kita ya tantangan buat kita semua ini sebetulnya untuk meng-ODF-kan dari 248 desa kelurahan dan kelurahan itu. Itu termasuk 81, itu termasuk kelurahan ikut, itu artinya ketika hanya 80 desa, kayak 9 kelurahan masih belum ada yang ODF ini. Untuk wilayah Batang itu yang kelurahan berat sekali. Berarti belum ada, artinya kan kira-kira itu. Ya susah, karena kan begini Mas Arya. Ulang kembali, saya awal lagi. 81 desa. Kan STBM kan pasti ODF. Kalau desa STBM kan pasti ODF ya. Nah, artinya kita punya 83 desa ya. Berarti masih
belum separuh tak lagi beli, belum separuh belum lagi. ada Nah, ini separuh. hal-hal ini kan sangat terkait dengan yang pertama tentang perilaku yang pertama ya, yang satu pertama perilaku. Sekarang sebenarnya nyambung tadi sampaikan Pak Parton itu, oke, orang dahulu itu kan banyak yang pelunglap lewat sungai ya. Saat itu debit air masih teramat besar. Daya dukung alam masih mendukung. Semakin berkurang, hampir nggak ada sungai-sungai kecil kecuali sungai yang memang besar ya. Yang besar aja sudah berkurang sekali. Yang sepanjang tahun itu bisa ada aliran sungai yang mengalir terus, itu sudah jarang. Ketika musim kemarau mesti paling ngendong tinggal kalau ketika seperti itu sudah berarti kan sudah permasalahan untuk tidak bisa buang air di sungai. Nah, menjadi permasalahan di situ. Ketika masih seperti musim hujan kayak gini mungkin masih lumayan lah, masih lumayan. Ya, harusnya ada sinkronisasi ketika ada perilaku, faktor alam. Nah, dan juga bisa jadi begini, jadi khususnya untuk desa-desa yang atau wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi. Contoh di kampung saya aja nih di Simbang Desa Tulis. Ada beberapa pedukuhan itu yang mungkin untuk bikin jamban di rumah sendiri sudah nggak mungkin kan karena nggak ada tempat. Nah, solusinya bagaimana ini? Jadi, kalau perilaku mungkin kan kita bisa bareng-bareng lewat entah penyuluhan, kita intervensi lewat posyandu, atau bisa sudah ketika juga lewat ibu-ibu PKK. Nah, kita juga ada program yang untuk pemberdayaan untuk PKK. Itu dari sisi problem ya. Yang menjadi problem adalah untuk tempat. Nah, ini solusinya gimana? Apakah karena ketika tidak bisa satu keluarga memiliki satu jamban sendiri. Luar biasa Pak Sek. Memang betul yang disampaikan Bapak. Dengan adanya dampak populasi yang semakin lama semakin meningkat, apalagi unsur pendatang KITB nanti batang luar biasa. Jelas kepadatan penduduk dan hunian ini luar biasa. Tetapi betul yang disampaikan Pak Sek. Bagaimana mengatur sebuah perencanaan pembangunan, baik itu mungkin perumahan ataupun mungkin lingkungan sekitar, agar pengelolaan sampah jambanisasi ini tentunya nuwun sewu bisa benar-benar terprogramkan. Ada batasan-batasan nggak? Ada aturannya atau tidak? Ataupun mungkin regulasi yang seperti apa? Nah itu. Masalahnya kan gini Pak, jadi kalau aturan standar nggak ada. Yang penting satu keluarga itu ada WC sendiri. Yang menjadi masalah kan saya sampaikan ketika di daerah padat wes tidak punya lahan untuk bikin satu keluarga satu. Nah, ini solusinya apa ini Pak Martin? Pak, strateginya apa di kesehatan? Kembali saya tak ODF ini. ODF ini untuk Batang itu sebenarnya sudah luar biasa. Iya. Ada BPI, itu CSR-nya ya mengeluarkan begitu besar. Iya. Tapi memang khusus untuk wilayah desa-desa penyangga itu. PLTU. Yang non penyangga berarti kan tidak ada. Belum disentuh ya. Saya harapkan nanti sambil merangkak sedikit ke desa-desa yang bukan penyangga. Itu terkait dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Tony. Sebenarnya gini ya, permasalahan untuk daerah padat itu kaitannya memang lahan. Tapi kalau kita ada beberapa sistem tentang jamban. Jadi sapi tank satu. Iya. Tapi tempat jongkoknya masing-masing rumah itu bisa. Ya, itu. Ada sentral di situ. Komunal, itu bisa. Pembuangan yang tersentral gitu ya Pak ya? Itu memang ya konsekuensinya sekian tahun. Daya tampungnya. Disedot. Yang kedua berarti juga kerelaan yang punya lahan untuk dipakai bareng. Nah itu. Memang untuk kegiatan ini sebenarnya dari dukungan dari instansi terkait juga sudah ada, seperti dari Perkim itu adanya program Sanimas itu. Cuma memang di situ kadang kelemahannya tentang kelembagaannya. Ada yang berhasil bisa mengembangkan, merubah bangunannya menjadi walaupun WC kelihatannya
seperti wah mewah gitu orang masuk itu itu. Tapi kalau kelembagaannya itu ya kurang, ya tetap yang namanya umum jadi ndak umum. Itu Bapak yang tadi kami sampaikan permasalahan. Maksud kelembagaan itu gimana itu? Organisasiannya di situlah, pengelolanya, terus di situ ada itu. Ya barangkali gini Pak Sek. Kudu ono sing jaga, sing ngresiki. Kadang kan orang kan tidak semuanya gelem nyiram sendiri, gerakan seperti itu. Majalah itu kelembagaannya seperti itu. Barangkali gini Pak Sek pangapunten, karena ada sebuah komitmen di tingkat desa dengan kakak yang sebegitu banyak, minimal satu RT itu ada semacam komitmen, kesepakatan bersama, nanti ada sentral jamban yang akan dibangun di situ, sehingga barangkali mungkin alur dari kotoran-kotoran jamban yang masuk akan dihindarkan di situ. Itu kan butuh semacam komitmen bersama di dalam masyarakat juga. Ketika padat, kan mesti tidak padat full total. Betul. Ada komunal, kerelaan yang memiliki, yang memiliki lahan. Kan saya sampaikan tadi sebenarnya. Nah, menurut saya sebenarnya begini, kita kan masih panjang ya, kecuali di wilayah kota. Jadi sekaligus juga untuk sahabat desa semuanya, nih Pak Kades, terutama Pak Kades nih, yang menentukan kebijakan di wilayah desa masing-masing. Jadi OPD itu sifatnya adalah sebenarnya bukan menjadi kata kunci untuk menyelesaikan masalah. Jadi OPD kayak dinas kesehatan sebenarnya lebih pada support Pak Martono ya. Karena Nyun Sewu juga OPD juga punya keterbatasan anggaran yang tidak bisa setiap tahun langsung selesai menjangkau. Kayak 1 tahun hanya bisa menjangkau 1 desa aja nggak bisa kan Pak Martono kan. Dan nanti sekarang desa punya kekuatan luar biasa. Benar manusia. Jadi kita masih punya waktu untuk ancang-ancang. Mungkin untuk desa-desa sekabupaten Batang itu belum ada desa yang kepadatan penduduknya itu wes kaya ngono wis nggak bisa ditolerir, itu kayaknya belum ada. Jadi kecuali mungkin tahun kembali di pantai, wilayah pantai pun kayaknya ya. Nah wilayah pantai yang sebelah timur mungkin masih belum padat banget Pak Martono ya. Yang padat kan masih hanya di Batang nih ya, wilayah Batang. Juga termasuk kelurahan Batang yang sisi utara mungkin juga sangat tinggi. Tapi untuk desa-desa masih memungkinkan sekali untuk antisipasi. Atau bisa jadi karena pengaruh sekarang kan wilayah Batang sudah mulai rob nih Pak Martono. Iya. Nah ketika wilayah rob sendiri kan juga kayak berpengaruh juga ini terhadap panel ini. Saya hanya meminta ya kesadaran dari Pak Kades bahwa 2-3 tahun ke depan itu luar biasa penduduk akan bertambah di Batang. Jadi saya berharap dimulai dari sekarang, difikirkan lewat perencanaan desa untuk penyusunan setiap rumah itu sebisa mungkin didata dan kemudian untuk bisa memiliki jamban sendiri. Dan manakala juga ada data yang tidak, karena kita dana desa boleh permasalahannya. Dana desa itu boleh untuk penyihatan lingkungan, sanitasi itu boleh Pak Martono. Jadi mungkin kita juga jangan gampang. Ketika nanti pertambahan penduduk banyak, mesti yang muncul kan perumahan. Nah perumahan kan sudah otomatis itu. Ya. Setiap developer membuat sebuah perumahan di suatu wilayah itu sudah pasti. Karena kan nggak ada perumahan yang ODEF-nya rendah, kan nggak ada kan? Mesti 100%. Jangan gampang, artinya jangan gampang besok perumahan KB, jangan gampang. Tapi ini yang ada ketika dari 139 desa hanya 82 ya yang sudah ODF. Berarti sisanya piro Pak Ari? 196 desa. Ini mungkin kami suatu ketika butuh datanya Pak Martono. 136 desa yang belum ODF yang ngendi wae. Terus kemudian yang paling parah itu mana?
Karena kan kita kan bisa jadi untuk bisa mensupport itu kan perlahan, dimulai yang paling ODF-nya paling rendah, ya. ODF yang paling rendah desa mana, itu penyebabnya apa? Tapi tak ulang kembali, saya yakin soalnya untuk desa-desa itu kalau lahan masih memungkinkan, Berarti ketika lahan ada, permasalahan kan satu kesadaran, yang kedua kan pribadi kan mesti nggak punya uang, ya kan? Lahan ada, terus kemudian kayaknya Batang ini, kayaknya saja nih, mungkin Pak Marto nanti bisa koreksi, untuk pemenuhan kebutuhan air, terutama air rumah tangga, kan nggak ada yang minus sih Pak Martono, nggak ada kan? Batang artinya sudah terpenuhi semuanya kan? Kita jangan bicara berlimpah, tapi artinya setiap desa di Kabupaten Batang kecukupan air rumah tangga itu sudah terpenuhi. Artinya kecukupan air kebutuhan rumah tangga terpenuhi hanya untuk nyisihkan untuk jambanisasi, kan pasti cukup. Ya kan? Artinya ada kekuatan. Yang pertama lahan ada, air ada. Berarti kan hanya tinggal dua nih, antara kesadaran dan karena tidak punya uang untuk bikin itu, ya kan? Nah ini barangkali kalau pulang kembali, emang kita butuh bareng-bareng Pak Martono, kita butuh bareng. Yo kecuali dinas kesehatan mampu sendiri. Nah dinas kesehatan memang mampu ya nggak apa-apa. Bisa jadi suatu ketika antara dinas kesehatan dengan kami bisa kalau diperlukan jalan bareng ini Pak Martono. Jalan yang desa ngendi yang paling rendah ODF-nya kita bicara bareng-bareng. Karena saya untuk kesekian kalinya saya katakan, jadi pasca reformasi ini kalau Pak Martono tahu banget orang-orang lama. Jadi semenjak reformasi itu kan kayak penyuluhan sosial itu kan kayak barang setengah haram Pak Martono. Jadi dulu kan penyuluhan langsung potong aja sih Pak Martono dulu ya, pasca reformasi. Jadi ternyata dampaknya luar biasa ketika saat ini anggaran untuk penyuluhan, anggaran sosialisasi itu dipangkas. Terus kita mau apa ketika tidak ada support anggaran untuk itu, ketika harus merubah perilaku. Sedangkan perubahan perilaku kan harus tatap muka kan Pak Martono. Nggak hanya bisa dengan selabaran, tapi lewat teknik-teknik tertentu yang mengharuskan ada tatap muka. Jadi ya saya hanya berharap saja sebenarnya Pak Kades pun bisa sebenarnya. Jadi ketika nganggarke untuk kayak semacam pembinaan masyarakat itu bisa termasuk di dalamnya ada materi tentang ODF. Materi ODF. Jadi bareng Pak Kades dengan punya kekuatan. Artinya ketika kami di tingkat kabupaten yang harusnya lebih dalam sisi keilmuan, terus kemudian dari sisi hubungan pengalaman itu sudah cukup, tapi karena tidak memiliki anggaran yang bisa menjangkau semuanya, mungkin bisa kolaborasi Pak Martono ya. Dinas kesehatan punya keahlian, punya teknik, terus kemudian artinya teknik secara kesehatan, Pak Kades punya anggaran. Nah, monggo, hanya saya atau orang saya berharap kami dikasih data Pak. Jadi data 196 desa yang belum ODF dan dimulai yang syukur-syukur dibikin ranking. Berarti sing data desa nomor 1 itu berarti sing ODF-nya paling rendah ini. Sehingga kita nggak usah ada dua data yang berbeda, tapi taruhlah 10 besar kita ambil dulu yang kita harus identifikasi bareng. Atau mungkin ada solusi lain Pak Martono. Kami sebenarnya sempat komunikasi dengan Perkim Pak Martono. Kita sebenarnya sudah direspon baik untuk bikin kayak apa namanya, pembuangan limbah komunal. Sebenarnya kan hampir bisa berbarengan, artinya dalam satu tempat untuk limbah rumah tangga, terus kemudian sekaligus limbah dari untuk
untuk limbah manusia, limbah tinjau kan bisa Pak Martono, ya kan? Hanya permasalahan apalagi kecuali wilayah-wilayah yang datarannya itu benar-benar datar itu memang mungkin agak kesulitan. Tapi untuk wilayah-wilayah perdesaan yang datar apa ono Pak Martono? Hampir nggak ada ya. Mesti ono kemiringan kan? Artinya bisa jadi syukur-syukur ada lahan milik Pemda atau milik desa yang bisa dijadikan penampungan bersama, tapi tempatnya di rumah masing-masing. Kayak tadi sampaikan Pak Martono itu kan dari program Perkrim itu kan kayak sanitasi bersama, di dalamnya ada air bersih untuk mandi dan sebagainya, untuk BAB juga ada, tapi kan orang harus datang nih, harus datang sehingga ketika kelembagaannya nggak bagus, gagal juga kan. Nah, bisa nggak ini? Jadi dalam satu RT pokoknya, jika mungkin ada lahan milik desa atau lahan bersama, tapi saluran untuk buangnya di rumah masing-masing, bisa nggak Pak Martono? Barangkali bisa menjadi sebuah solusi itu. Itu memang sebenarnya bisa, tinggal kita itu pemahaman dan komitmen kita bersama. Karena itu yang jelaskan tempat jongkok itu bisa di masing-masing rumah. Betul. Terus yang tempat itu penampungan utamanya kan bisa misal diletakkan di bawah pos kamling ya. Nah, itu kan bisa itu pinggir jalan. Itu atasnya untuk pos kamling ya, itu dengan inovasi dengan apa bisa. Inovasi yang berbeda dengan yang terjadi selama ini. Karena yang terjadi selama ini tahulah kembali kita bikin apa istilahnya jamban bersama Bu istilahnya Bu. Kalau yang Pamsima Sanimas itu istilahnya apa? Jamban bersama atau apa Pak Martono? Itu jamban bersama dari misal satu RT atau berapa RT itu dalam sadian, tapi kan itu untuk mandi, cuci, pos BAB. Orang kan harus datang nih. Nah ini barangkali Pak Kades semuanya yang nanti mendengarkan juga atau nonton juga. Oke. Jadi ada satu solusi bersama. Ketika lahannya itu memang bisa membuat tempat pembuangan penampungan kotoran bersama dalam kutip di satu lahan yang cukup besar, tapi proses untuk tempat pembuangannya masing-masing bisa di masing-masing rumah tangga. Yang penting tekniknya. Dalam tanda kutip teknik di dalam rangka untuk tata pipanisasinya. Barangkali itu menjadi sebuah solusi, dan kami berharap kami di Smades akan bisa mensupport seluruh desa yang ada di Batang untuk bisa tercapai 100% ODF di Kabupaten Batang. Saya perlu sampaikan bahwa kekuatan wilayah di Batang itu masih desa, bukan kelurahan. Nggak tahu ke depan. Nah, jadi bareng-bareng, dan saya terima kasih Pak Martono kerawuane, dan saya berharap sinergi kita terus. Suatu ketika jalan bareng Pak Martono antara jenengan dan kami diajak. Manakala kami tahu kan kami bisa mensupport, dan manakala juga kami ada hal yang kurang pas karena pada waktu nih, waktunya saya sudah sama itu sudah diingatkan. Mana ada hal yang kurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak. Terima kasih Pak Sek, Pak Sumartono. Monggo sedikit terkait dengan program ini. Memang untuk kegiatan ODF itu kalau dilihat itu tidak bisa memberikan hasil yang nyata. Itu bisa dilihat di jangka panjangnya. Di situ nanti akan kita lihat dengan keberhasilan ODF maupun dengan sanitasi total berbasis masyarakat, itu jelas akan menurunkan beberapa angka penyakit yang terkait dengan masalah penyakit lingkungan, dan yang lagi ngetren ini kaitan dengan stunting. Gitu. Kan angka-angka itu akan menurun, menurun gitu. Saya kira itu, cuma memang jangkanya memang tidak bisa langsung nyata. Hari ini buat jamban, besok hasil
Oke. Terima kasih sekali Pak Martono, Pak Tony, luar biasa sekali pembicaraan kita. Tentunya benar sekali bahwa ini merupakan sebuah proses yang tidak bin salah bin, ya Pak, tetapi satu proses yang harus kita lalui, dan tentunya membangun sebuah kesadaran masyarakat untuk berperilaku sehat ini memang butuh proses yang panjang, kesadaran yang panjang, dan tentunya membutuhkan komitmen semua pihak. Dan ini yang harus kita cermati bersama Sobat Desa semua, dan tentunya Bapak Kepala Desa, perangkat semua, bagaimana membuat sebuah perencanaan yang matang sehingga masyarakat yang sehat, yang tentunya yang bisa memberikan sebuah kontribusi sehingga bebas buang air besar sembarangan di tingkat desa panjenengan benar-benar bisa teridentifikasi dengan baik. Dan tentunya sanitasi total berbasis masyarakat ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, sehingga yuk kita bareng komitmen antara Dispermades, desa, dinas kesehatan agar bisa membuat masyarakat kita menjadi semacam masyarakat yang sehat menuju batang yang lebih baik. Dan tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati, dan tentunya sukses desa sehat dan sukses untuk kita bersama. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Matur nuwun.